Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Devi dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Asumsi satuan uang dalam kurung monetary unit assumption. Asumsi satuan uang atau monetary unit assumption menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Asumsi ini menghalangi beberapa informasi yang relevan lainnya untuk masuk, contohnya kondisi kesehatan pemilik dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh karyawannya. Asumsi entitas ekonomi dalam kurung economic entity assumption. Entitas merupakan organisasi yang berdiri sendiri sebagai suatu satuan ekonomi. Asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption menyatakan bahwa aktivitas entitas akan dibedakan menjadi dua, yaitu entitas pemilik dan entitas ekonomi lainnya. Contohnya, Ayu menyetorkan uangnya sebesar rep 50 juta sebagai modal awal salon kecantikan yang akan didirikannya. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya didirikan oleh satu orang. 2. Persekutuan. Persekutuan merupakan perusahaan yang didirikan lebih dari satu orang. C. Perseron terbatas dalam kurung PT. Perseron terbatas atau PT merupakan perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. 3. Asumsi kelangsungan usaha dalam kurung going concurrent assumption. Dengan adanya anggapan ini, maka perusahaan akan dimiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. 4. Asumsi periode waktu time period assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomis suatu bisnis dapat dibagi dalam dua periode waktu buatan. Adapun bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 dalam kurung Jusuf 2012 terdiri atas dua jenis, yaitu akuntansi publik dan akuntansi internal. Akuntansi publik terdiri atas dua macam, yaitu auditing dan akuntansi perpajakan. Auditing merupakan bidang akuntansi publik yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi publik yang kegiatannya membantu perencanaan pajak dan memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. 2. Akuntansi internal atau perusahaan manajemen. Akuntansi internal terdiri atas 4 macam, yaitu akuntansi biaya penganggaran, perancangan sistem akuntansi, dan audit internet. Adapun akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi internal yang kegiatannya menganalisis beban-beban yang dikeluarkan dalam proses produksi. B. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ialah akuntansi internal yang kegiatannya menetapkan sasaran penjualan dan laba serta membuat perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut. C. Perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi adalah akuntansi internal, kegiatannya merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal. Adapun audit internal. Audit internal adalah akuntansi internal yang kegiatannya melakukan audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Adapun akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh entitas ekonomi saja, tetapi juga dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya memerlukan pengeluaran untuk membiayai aktivitasnya dan membutuhkan pemasukan untuk menutup pengeluaran yang dilakukannya. Adapun akuntansi pendidikan. Di sekolah menengah atas SMA dan perguruan tinggi atau kamu mengenal mata pelajaran maupun mata kuliah tentang akuntansi. Akuntansi yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi itulah disebut jenis-jenis profesi akuntan.
ada akuntan publik dan ada akuntan manajemen. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan imbalan atau honor. Sedangkan akuntan manajemen merupakan akuntan yang memberikan jasanya untuk suatu organisasi, baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. 2. Etika profesi akuntan. Pengertian etika di atas menjelaskan bahwa dalam bertindak seseorang, akuntan harus memperhatikan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar.